Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Etika dan Komunikasi Profesional Paralel 2. Perkenalkan, nama aku Yoga Ardiansyah sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan membuka podcast kali ini. Di sini, saya tidak sendiri nih teman-teman. Ada teman-teman yang dari kelompok 8 juga. Yang pertama ada Risa, kemudian ada Bagus. ada Adi dan juga Salwa. Oke, di podcast kali ini kami akan membahas mengenai AMDAL nih teman-teman, yaitu tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk itu kami mengundang Bapak Setio Pambudi Nugroho SPMSI. Beliau merupakan Kepala Program Pelayanan Jasa Konsultasi Lingkungan di PPLH ITB University. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh Bagus. Pada Bagus, saya silakan. Oke, terima kasih Yoga. Nah, belakangan ini itu kan kayak banyak banget nih aku baca maupun teman-teman semua juga baca di berita maupun di media sosial lainnya mengenai asap nih yang ada di Jakarta. Nah, asap itu kan berasal dari polusi, baik itu polusi kendaraan maupun polusi industri. Nah, untuk mengatasi masalah polusi tersebut tentunya dibutuhkan mengenai solusi yang paling tepat nih. Nah, untuk mengetahui solusi tersebut kita harus berbincang dengan yang expert nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita udah bersama narasumber kita. Boleh perkenalan dulu Bapak. Selamat sore ya. Sore, Pak. Saya sangat bahagia sekali. Sama Pak, sama juga begini. Ya, ketemu dengan teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman aja. Iya. Saya juga masih muda. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin tadi dia bilang expert ya, sebenarnya bukan expert ya. Mungkin karena saya pernah belajar, pernah punya pengalaman dan sebagainya. Mungkin lebih tepatnya berbagi aja sih ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan sebagainya. Oke, nama saya tadi udah disebutin, sebenarnya Setio Pambudi Nugroho. Kalau dari namanya mungkin udah ini ya, saya dari mana? Jawa. Panugraha gitu. Jadi saya dari Jawa, saya dari Wonogiri. Saya masih lagi juga dulu mantan. Saya angkatan 2001. Jadi angkatan Jurusan apa? 38. 38. Ini angkatan 59. Ya. Jauh. Ya, sedikit. Dari fakultas? Saya dari pesannya. Kalau S1 di tanah, S2-nya pengolahan gas. Langsung aja mungkin dari Adit. Ya, Adit ya. Iya, Mbak. Oke. Mungkin nanti kita ngobrol. Ya berat-berat tapi pertanyaan. Siap. Oke. Silakan. Mungkin langsung aja Pak. Mungkin dari pandangan Bapak sendiri itu, menurut Bapak AMDAL itu apa sih Pak? Dan mengapa AMDAL ini menjadi suatu aspek yang penting dalam pengembangan bisnis berkelanjutan untuk di masa depan? Siap. Oke, tadi dari pertanyaan tentang AMDAL ya. Jadi AMDAL itu kalau teman-teman searching di internet gitu ya, banyak gitu akan muncul AMDAL itu apa dan sebagainya seperti itu. Di peraturan pun juga banyak. Tapi kalau kita merujuk di kalau sekarang ya, peraturan sekarang itu di PP 22 tahun 2021 seperti itu, AMDAL itu kajian dampak penting. Jadi yang dikaji adalah dampak penting, bukan dampak tidak penting. Tidak penting bukan berarti tidak penting ya, tapi tetap harus dikelola. Tapi kalau AMDAL, spesial AMDAL itu adalah kajian dampak penting, yang mana dampak penting ini dampak terhadap komponen lingkungan, baik udara, air, lahan, tanah dan sebagainya, seperti udara dan sebagainya. Nah, dampak penting terhadap komponen lingkungan. Dari mana? Dari mana hasilnya dampak itu? Dari rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi kalau pelaku usaha itu pasti punya rencana usaha dong atau Nah, kenapa dalam peraturan? Kenapa tadi saya beberapa kali bilang usaha dan atau kegiatan? Jadi ini ada perbedaan antara usaha dan kegiatan. Kalau usaha itu pelaku usahanya adalah itu dari pemerintah. Kembali. Usaha itu dari pelaku usaha, dari pembisnis lah. Kalau kegiatan itu dari pemerintah, seperti kan sama-sama. Itu adalah usaha untuk kegiatan itu menimbulkan dampak lingkungan kan? Tidak ada pengecualian. Kalau dampak lingkungan tidak ada pengecualian. Siapa itu yang melakukan, baik pemerintah maupun pelaku bisnis ya sama aja seperti itu. Nah tadi kembali lagi di AMDAL tadi. Dampak penting dari suatu terhadap komponen lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Rencananya, ingat rencana.
Kalau bukan rencana itu bukan kajian AMDAL lagi. Kajian AMDAL itu jadi memprediksi gitu. Kegiatannya belum ada. Tapi kita sudah memprediksi dampak-dampak lingkungannya seperti apa dampaknya. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai prasyarat atau sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Wah, ini layak nggak sih rencana usaha kegiatan ini? Seperti itu. Jadi perannya di situ. Berarti memang sangat penting ya Pak untuk selanjutannya Pak, karena memang dibutuhkan karena sisi lingkungannya juga ya Pak. Iya, betul seperti itu. Ya Bapak tuh saya udah ahli banget nih Pak tentang AMDAL ini Pak. Bapak udah berapa lama sih Pak menekuni bidang AMDAL ini? Oh siap. Jadi saya 2005 itu lulus. 2006 alhamdulillah saya diberikan apa ya, rezeki. Nah di sini gitu, bekerja di sini dari IPB untuk IPB. Mengabdikan Nah dari 2006 dan kebetulan di sini tuh ada divisi atau program pelayanan desa konservasi lingkungan, dan disitulah sejak awal saya berkiprah di AMDAL karena kan divisi pelayanan desa konservasi lingkungan itu salah satunya adalah di AMDAL. Jadi tidak hanya AMDAL aja sih sebenarnya, karena AMDAL itu salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Banyak instrumen pengelolaan lingkungan hidup itu. Ada kalau mungkin kalau misalkan pernah dengar ya, tadi tadi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah itu tadi kenapa saya bilang tadi dampak tidak penting. Nah inilah cakupan untuk yang dampak tidak penting. Jadi UKLPR itu untuk melingkup dampak yang tidak penting. Yang tidak penting itu di sini nih, nanti yang dikelola di kantornya. Selama 17 tahun ini Bapak tuh udah pernah ngurus perizinan terkait AMDAL nggak sih Pak? Mungkin bisa disebutkan dan selama 17 tahun ini mungkin apakah Bapak punya tantangan khusus Pak dalam misalnya ngurus perizinan dan bagaimana terkait AMDAL ini? Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi gini, yang mengurus perizinan itu bukan kami sih. Kami itu penyusun. Ya. Penyusun itu hanya membantu pemakasan pelaku usaha tadi, pelaku bisnis tadi untuk apa? Untuk menyusun dokumen AMDAL, melakukan kajian, membantu. Nggak lepas, nggak independen, maksudnya nggak dilepas nanti kita terima jadi enggak seperti itu. Tapi kita berdampingan. Kita menggayat, itu yang menggayat dan sebagainya. Kita menyediakan tenaga ahli atau sumber daya manusia yang mumpuni terkait dengan kajian lingkungan seperti itu. Jadi perlu di garis bawahi bahwasanya musuh proses perizinan itu bukan kami. Kami hanya mendampingi seperti itu. Ya. Tetap yang proses perizinan itu adalah pebisnis, pelaku bisnis seperti itu. Kayak gitu. Oke, paham ya? Paham. Nah. Kalau apa tadi tantangan ya sama perizinan AMDAL atau mendampingi dan solusi dari Bapak itu bagaimana? Ya, jadi gini, ada ya tadi bahwa yang perlu diingat bahwa kita itu hanya membantu saja. Terkadang tantangannya adalah nggak sedikit ini, banyak nih pelaku bisnis yang belum sadar bahwa ini adalah kewajiban mereka, ya kan? Nah, mentang-mentang punya uang, menyerahkan ke penyusun, gitu ya. Dia seolah-olah pokoknya terima jadi, nggak mau tahu, gitu kan. Nah intinya gitu, tantangannya adalah ada banyak atau beberapa pelaku bisnis itu yang menganggap ini adalah hanya untuk mengukurkan persyaratan saja, gitu. Seperti itu. Nah itu tantangannya. Nah solusinya apa? Solusinya pada saat kita membantu selalu kita ingatkan dan selalu kita tegaskan tupoksinya. Jadi pada saat itu tupoksinya mereka, kita tegaskan itu tupoksi kalian, tupoksi pemakasan atau pelaku usaha. Pada saat itu tupoksi kita ya tupoksi kita seperti itu. Langsung aja tuh ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sesuai dengan tema itu terkait tren AMDAL di masa depan. Nah mungkin dari kita nih penasaran nih buat Bapak sendiri, apa sih menurut Bapak tuh gimana tren AMDAL di masa depan? Apakah akan terus meningkat? Kemudian adakah perubahan yang sekiranya akan terjadi dari segi regulasi ataupun mungkin dari teknologi untuk perizinan dari AMDAL sendiri atau mungkin tadi pendampingan dari AMDAL itu sendiri? Oke. Ini bagus sekali. Jadi kalau teman-teman pernah dicoba mencari tahu di internet dan sebagainya seperti itu, memang peraturan-peraturan AMDAL itu
terus mengalami pembaruan seperti itu. Iya. Itu yang sekarang itu undang-undang Cipta Kerja dan juga PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan lingkungan pengelolaan lingkungan hidup itu juga merupakan salah satu updating terkait dengan penyelenggaraan AMDAL seperti itu. Jadi memang apa namanya yang terkait dengan peraturan itu tadi, updating peraturan itu berarti kan menunjukkan pemerintah itu concern terhadap lingkungan, kayak gitu. Akan selalu mengupdate, akan selalu memperbarui semua peraturan-peraturan yang terkait dengan apa namanya pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan dari pengalaman sebelumnya. Kalau sebelumnya masih ada kekurangan, selalu diupdate seperti itu. Nah ini merupakan wujud apa? Wujud bahwa trennya itu selalu ada perbaikan, siap gitu. Terus bagi pelaku usaha, pelaku bisnis, dengan sekarang itu kan juga ada beberapa peraturan yang mewajibkan ya, bukan peraturan, tetap AMDAL itu mandatori, wajib seperti itu. Nah ini apa namanya, pemerintah selalu bagaimana selalu menggaungkan bagaimana pelaku usaha itu tidak hanya hanya memenuhi peraturan saja, itu kewajiban saja, tapi juga bahwa ini adalah bagian dari investasi seperti itu. Oke, berarti kalau dari tren Anda sendiri di masa depan mungkin akan terus meningkat minat pelaku usaha sudah mulai sadar akan dampak lingkungan ya Pak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir Pak. Mungkin sebelum saya juga sebagai closing statement dari Bapak, mungkin tadi kan Bapak juga sempat mention kalau masih ada beberapa pelaku usaha tuh yang belum sadar akan adanya AMDAL ini. Mungkin pertanyaan terakhir ini terkait nasihat atau mungkin saran dari Bapak kepada pemilik usaha bisnis yang ingin memprioritaskan AMDAL dalam usahanya. Ya. Oke. Sebenarnya saran ini kan sebenarnya udah ini tadi ya, apa namanya, ini kan sebagai tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab perusahaan, setiap pelaku bisnis punya tanggung jawab untuk mengelola lingkungan seperti itu. Dan di situ pun pemerintah juga punya peran gitu ya, untuk mengingatkan, untuk memberikan aturan-aturan yang tegas dan sebagainya. Tujuannya sama, tujuannya supaya apa namanya, pelaku usaha itu sadar seperti itu. Nah, untuk nasihat yang real gitu ya, saya pribadi bisa berguna nantinya lah seperti itu ya. Setiap perusahaan itu harus punya divisi khusus terkait dengan lingkungan. Kalau di perusahaan migas itu biasanya udah bagus tuh. Nah, mereka punya HSE namanya, Health, Safety, and Environment. Dan itu biasanya mereka concern sekali, fokus tuh terkait lingkungan. Jadi kalau ada kegiatan apa misalnya, itu divisinya yang lain, tapi yang ngurusin tentang lingkungannya, gitu, perizinan dan sebagainya, itu ada divisi tadi seperti itu. Nah itu kan di perusahaan gede ya. Kalau perusahaan kecil ya mungkin ya ada itu penugasan apa namanya untuk mengelola atau untuk mengurusi terkait dengan lingkungan seperti itu. Jangan sampai nanti yang dipikirkan adalah tadi ekonomi seperti itu. Ya kayak gitu seperti itu. Ini ya kalau saran dari saya. Jadi dengan menambahkan divisi khusus terkait lingkungan, jangan hanya menunjukkan profit saja. Iya betul. Oke. Mungkin sedikit lagi yang dari kelompok kami pertanyaannya. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya dan wawasannya banget dari kita. Oke, baik, mungkin teman-teman aku izin kasih sedikit kesimpulan terkait diskusi kita tadi. Kembali lagi bahwa AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ini merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai aspek yang perlu terus kita perhatikan dalam perilaku usaha untuk berkelanjutannya gitu. Nah, mungkin bukan analisis dampak lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab Bapak selaku pengurus lingkungan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab pelaku usaha. Tentunya kita juga sebagai mahasiswa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mungkin cukup sekian, aku kembalikan kepada Yoga. Oke, sebelumnya saya mau terima kasih banyak ya Pak Bapak juga yang udah menyempatkan waktu juga pada sore hari ini, udah capek-capek teman-teman. Saya juga mau terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah berkontribusi banyak dalam melaksanakan podcast kita pada sore hari ini. Mungkin sekian ya teman-teman ya. Terima kasih juga teman-teman semua. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Bapak.